Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sengaja kita mencari seseorang yang beberapa hari lalu membuat magetan itu luar biasa, terutama di daerah pinggiran Panean, Kecamatan Panean di Sumber Dodol. Kita bersama dengan Mas Koko Rajasa yang sekarang di Jalan Salak dan Mas Sony Bara. Dua orang ini yang menginisiasi acara itu bisa menjadi luar biasa dengan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kita nanti ngobrol dengan Mas Koko. Mas Koko, apa sih tujuan utama Mas Koko dengan Mas Sony untuk melakukan hal yang mungkin bagi orang Magetan itu luar biasa lah? Mas Koko dulu. Ya, boleh. Jadi bertepatan dengan International Women's Day tahun 2002 dengan tema pertama adalah kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan, break the bias. Break the bias artinya sudah melampaui isu gender, isu diskriminasi dan lain sebagainya, tapi ini lebih pada yang disebut Soekarno dalam bukunya Sarina, peran kewajiban dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Nah, dengan demikian ini bentuk perwujudan partisipasi perempuan Indonesia, kaum perempuan Indonesia untuk membangun bangsanya. Dan itu bukan hal yang asing dan hal yang baru bagi Indonesia, bagi bangsa ini, karena nilai-nilainya itu kita sudah punya nilai-nilai berupa misalkan dalam bentuk langsung tindakan konkret, jimpitan sampai lumbung desa, yang bahasa kerennya sekarang itu mulai dari ketahanan pangan sampai kedaulatan pangan. Nah, ini perempuan Indonesia itu di situ letaknya. Jimpit, nak beras, jimpit, bibit yang disimpan dalam itu untuk persiapan menghadapi sampai bencana itu sudah siap. Dan kemudian juga untuk berkembang membangun sosial kemasyarakatannya, karena kita kan masyarakat agriculture kan, masyarakat pertanian. Kalau boleh tahu Mas Koko, kemarin itu tamu dari mana saja? Nah, kemudian karena saya ini seni rupa dan teman-teman di sini seni rupa, bentuk perhelatannya dalam bentuk kegiatan kesenian seni rupaan, pameran seni rupa, open site seni rupa dan sebagainya, yang kebetulan melalui karyanya Mas Agus Wicak, Biodiversity dan in Mind, ya kan? Nah, itu adalah keragaman, mencerminkan keragaman hayati dari alam kita, plus keragaman tindakan yang tadi saya sebut di depan, terutama oleh kaum perempuan. Jadi kenapa bangsa kita ini disebut Ibu Pertiwi, sehingga kenduri bumi hamemayu hayuning bawono itu ada hashtagnya itu ya kenduri bumi, ibu bumi itu kenduri bumi. Jadi kemudian kita mengundang tamu-tamu dari kebetulan juga seniman, Mas Eros Jarot, ya kan, kemudian Pak Emil Dardak. Dua-duanya ini kita tidak lihat sebagai politisi ya ataupun pejabat, tapi kedua-duanya kan memang basicnya seniman. Nah itu yang tamu utama kita, plus pembicara-pembicara yang lain, Profesor Dwi Marianto dari ISI, kemudian Mas Heri Kris sebagai penulis, kurator, kemudian Hong Jin, juragan tembakau, tapi sekaligus pecinta seni dan pengembang dunia seni kesenian, terutama sendiri. Namanya Bapak Oe Hong Jin. Hengki. Nah, kemudian dari Surabaya Bapak Hengki Kurniadi. Ini pecinta seni, juga pengembang seni, aktivis demokrasi, dan kawan-kawan kita di zaman 98, mulai 98 Pak Hengki Kurniadi salah satunya seperti itu. Terus kemudian
dari luar negerinya, tapi via Zoom karena ada problem PPKM ini. Profesor Jeffrey Swenson itu dari Michigan University. Terus kemudian ada Prof. Lars dari Swedia, Prof. Chris Bennett dari University British Columbia Kanada. Itu yang asing, sehingga kegiatannya ini internasional karena kan International Day. Loh, kenapa kok di desa, di Magetan desa. Satu, sumber dodol itu punya potensi internasional untuk isu internasional. Ditunjukkan dengan kemarin ada festival koi. Kenapa dipilih di Magetan? Karena ada sumber dodol di mana airnya itu kapasitas kualitas pH-nya memenuhi syarat untuk menjamin terselenggaranya festival koi yang di sini oleh Mas Jensen itu yang mendekani. Nah, itu Mas Jensen orang Magetan juga. Sebenarnya semua terkait terus. Dan ini bentuk perwujudan terhadap pelestarian alam. Sumber dodol itu khas, kenapa bisa punya kualitas air seperti itu? Karena tidak lewat sungai bawah tanah, tapi lewat sela-sela batu dari erupsi ribuan tahun gunung laut, sehingga menghasilkan kualitas air dengan pH yang seperti itu, mampu menjamin keberlangsungan kegiatan koi. Ikan koi ini kan butuh kualitas air yang khusus. Nah, itu mampu Magetan ini, itu satu. Kemudian juga sekarang itu sudah ada satu buku yang bagus, From Global to Local, ya kan? Kalau dulu kan orientasinya kita global, tapi sekarang itu malah kembali ke desa, karena di situ semua nilai-nilai yang di seluruh dunia itu ada di desa. Apalagi budaya kita, apalagi sosial kemasyarakatan kita. Kira-kira gitu mungkin ditambahin Mas. Mas Koko luar biasa penjelasannya. Kita didik Mas Bara. Mas Bara ini tidak pernah diem di Magetan. Mulai saya kecil sampai sekarang saya begini, ya orangnya seperti ini. Tapi kita harus tahu apa sih yang dipikirkan Mas Bara untuk Magetan selama ini. Jadi gini sebetulnya. Jadi diawali di tahun 2005 itu saya itu prihatin namanya dengan situasi pertanian waktu itu ya. Jadi saya ke Magetan ini tidak datang. Tadi ada isu besar yang dulu yang pernah terjadi 2005 waktu meletusnya pabrik pupuk di Megese itu kan. Akhirnya jadi dampak masalah soal pupuk. Nah dari situ tadi saya berpikir bahwa bagaimana nasib petani kalau pupuk nggak ada. Itu 2005 waktu posisi kendala produk pupuk itu meledak gitu kan. Tapi akhirnya program bikin solusi bahwa pupuk itu diambilkan dari satu pabrik yang ada di Sumatera dibawa ke Jawa Timur. Dari situlah saya mulai mengenal pertanian tradisional. Dari situ saya mengenal bahwa petani ini kan harus mulai belajar dalam merawat bumi. Kalau setiap tahun pupuknya kimia, tidak ada tambahan organik, itu akan menjadi suatu kedepannya akan menjadi sekarang ini terjadi. Mestinya dengan aturan pemerintah pupuk Jakarta dengan kapasitas somanya 1 ton per hektar, karena situasi tanah dan rusak, ya. Akhirnya kan harus lebih dari itu. Dan ini tidak hadir. Jadi nanti yang jadi masalah bentuknya masalah petani soal pupuk. Nah di sini tahun 2007 saya bikin gerakan namanya Gerhana itu gerakan biji tanah. Itu saya bikin program di daerah Kartoharjo itu dam pertama kali penggunaan pupuk organik 100 hektar. Organik iya, 100 hektar. Jadi itu konsepnya pupuk berimbang. Karena kalau tidak dimulai dari tahun 2007 kemarin pupuk organik dimasukkan, mungkin akan lebih parah lagi bumi ini tadi. Karena sampai detik ini kan unsur C organik tanah itu di bawah 2%. Unsur hara itu 2%. Artinya
harus kita cepat-cepat melakukan satu tindakan serentak atau gerakan supaya tadi itu kembali menjadi gampang ditanam. Nah, dengan situasi tanah kayak gini tadi kan petani jadi susah, ongkos produksinya mahal, kan begitu kan, pupuk juga mahal. Nah, inilah salah satu idenya Mas Koko sama saya dengan momen ini tadi, saya bikin ide kegiatan segini kenduri bumi tadi. Kenduri bumi. Konsepnya itu sebetulnya. Dan ini kebetulan teman-teman pemain pupuk organik lagi memberikan solusi lah hari ini. Memberikan solusi buat petani supaya petani itu bisa bergerak hidup. Nah, inilah kalau saya bilang bahwa tahun ini udah menjadi darurat bencana soal pangan. Untuk pangan ya. Bencana, gimana petani nggak berdaya? Iya. Cari pupuk susah, bukan susah karena nggak ada pupuk masalahnya. Pupuk itu ada sebenarnya. Cuma permasalahannya porsinya Lebih banyak. lah, iya kan? Porsi Karena lebih banyak. tanahnya sudah Lah, iya. rusak. Oke, Iya. kita kembali ke kegiatan Mas Koko ya. Kegiatan itu bagi saya memerlukan biaya. Dari mana? Mengumpulkan orang-orang seperti itu, orang-orang hebat seperti itu. Kamu tahu, di Jember dulu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Itu iya. kuncinya. Berbeda-beda tetapi satu juga itu. Satu, tapi berkolaborasi, bersinergi, gotong royong. Menjadi satu. Itu kuncinya di situ sebetulnya. Iya, iya. Jadi kegiatan ini bukan sekedar saya Mas Koko, saya ini nggak apa-apa. Iya. Sing berjuang itu buat Sajunem, Lek Mini, Lek Tukira ikut Iya. membantu kita. Jabuti Suket gua acara itu. Tuh. Pak Soekardi, Mbok Sarjono, siapa yang masyarakat itu terlibat. Iya toh, guyupnya orang Jawa kayak digawe Mas. Ini subuh gubuk. Tuh. Nah, orang tuh gubuknya itu, karena dia merasa bahwa ada tamu datang. Datang. Iya. Suguhnya itu tidak mesti harus makanan mewah, dilebih-lebihkan, bukan itu. Tapi apa yang dipunya. Makanya kemarin konsepnya soal suguh gubuknya itu ya angkringan, walau pendem. Oke. Itu intinya sebetulnya. Terus Mas Koko. jadi untuk ya, pemerintah Magetan sendiri Ya. berdua nih jawab. ya Apa perannya? begini. Pertama, saya menjawab dari pertanyaan terkait ini biayanya dari mana. Iya. Nah, yang dilupakan oleh bangsa ini adalah kemampuan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi. Bergotong royong. Nah, bahasa sekarang kan begitu. Iya. Tapi sebetulnya bahasa orang-orang tua kita gotong royong. Gotong royong. Ya kan, bentuk salah satunya itu ya, kalau mau saya beri contoh gampangnya, di semua rumah kita di desa ada namanya lawang butulan. Lawang butulan ya. Belakang Ya. itu Samping. Iya. Nah, itu kalau ada tetangganya, salah satu gunanya kedatangan tamu tengah malam apa segala macam, mereka nggak gubuk karena apa namanya, Bisa lewat samping. kita kalau bisa ada mencari di luar gitu ya kita bisa nyumbang kopi Iya. malam-malam kalau Tetangganya datang ya. ya gitu, karena banyak orang tanpa merendahkan Martabat martabatnya. tuan rumah. Yang Nah, harkat apa? Itu lawang nilai butulan. yang luar biasa, gotong royong. Dengan itu kita nggak khawatir, begitu mudah Mas Eros Jarot sebagai seniman besar nyambut, Iya. karena apapun dia juga bangsa Jawa, bangsa kita cocok nyambut. Nah, ini yang perlu kita gali ke Mas Emil juga, hingga ke teman-teman yang lain, teman-teman seniman Magetan, Magetian, Pemda Magetan. Ini yang kita tawarkan. Dengan begitu bekerja dengan sendiri. Ini yang harus kita bangun sekarang. Nilai-nilai ini. Magetan, kenapa? Masih deso, kisah-kisah begitu masih gampang, Iya. masih bisa menjawab tawaran global to lokal tuh. Enek loh wis lho, Magetan iki lho. Di ono rasa bingung gue Iya. Amerika apa global kan. Ono saiki. Nah, ini Magetan ada. ya, sehingga ini kenapa kita membuat jadi event internasional, kita sebarkan kemana-mana. Gotong royong punya kita enggak, wong Prof Lars, Prof Jeff, Prof Chris nyambut Nyambut. Iya. dari perguruan tinggi terkenal dunia. Ini apa namanya, University British of Columbia Kanada, dan ini Prof Chris, Prof Lars dari Swedia, Prof Jeff-nya dari Media, nyambut. Kita punya peran yang luar biasa. Ya, nggak perlu nunggu 2045 Indonesia emas. Wis emas karepe dhewe kene iki. Siap. Ning lali. Mungkin satu ya pesan ke masyarakat, optimis. Ya. Optimis yakin Ya. bisa terjadi. Ya, itu seperti yang
disampaikan Mas Eros juga sama Mas Emil. Wong sing ngerti daerah iki wong Magetan sing ngerti, orang pusat-pusat. Wis kekno ya wong daerah wis iku kira-kira begitu model-model pembangunan partisipatif ini yang ke depan yang perlu kita galakkan. Kepedulian mungkin? Sangat, ya sudah dengan itu dengan kepedulian. Itu otomatis kepedulian. Kepedulian, gotong royong, optimisme, dan satu inovatif dan yakin. Ya, kebetulan kalau katanya Bung Karno, berikan dia sirkus dan kue bolu, bilang hadapi Pak Geblok atau bencana. Kita kan sedang COVID ini. Iya. Kita berikan tontonan, di situ ada yang jual apa namanya UKM itu kecil-kecil, jual lentu, jual makanan botok. Ini kan gerakan ekonomi. Artinya masyarakat banyak ngumpul, Kumpul beli ekonomi ya. mendapatkan rezeki ya. Rezeki. Ya itu kesana kita bangun. Untuk acara itu berapa hari lagi, Pak? Sampai hari Sabtu. Sampai 1 minggu lagi ya. Pemirsa, sudah jelas ya. Pak Koko, Pak Sony Barat tidak mencari apapun di acara Magetan manapun. Dia hanya menginginkan kepedulian, rasa gotong royong, terus inovasi dan keyakinan. Kalau semua saling gotong royong, semua saling membantu, mustahil semua itu tidak akan terjadi. Pasti terjadi. Kerjasama antar semuanya, mulai dari Pemkab, mulai dari seniman, mulai dari masyarakat sekitar, komunitas yang ada di Magetan. Nah, tambah lagi, Magetan nanti mendunia karena dua tokoh ini yang benar-benar rela hati menjadikan Magetan akan lebih baik. Satu lagi ada Lawang Butulan. Ini yang baru saya dengar, Lawang Butulan ternyata filosofinya jika ada tamu, tetangga atau siapapun, tidak hanya pembantu, tapi dia bisa lewat samping, lewat tangan untuk memberikan kepada tamu, tidak melukai hati yang punya rumah. Semoga acara apa Pak Koko? Kenduri Bumi. Kenduri Bumi sampai hari Sabtu kita ramaikan dan Magetan akan menjadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kok. Terima kasih. Ya.